Saya tadi sudah minta kepada Ibu Kepala Dinas Pariwisata untuk tahun depan. Kalau tahun ini sudah Oktober, November, Desember. Tahun depan itu harus mempertemukan antara guru dengan murid. Ya. Cak Nun dan Mbah Sujiwo Tejo. Iki turun-turun nak janji arek-arek. Iya rek. Iki ngono sik diusulno rek kon iku rek. Wis. Muga-muga waktune padha cocoke. Soale guru sama murid iki rada-radaan. Rada-rada kadang-kadang ya cocok, kadang-kadang ya ndak cocok. Nah, ini nanti saling mencocokkan dan semoga ada waktu saya juga akan sowan baik kepada gurunya maupun kepada muridnya supaya apa ya? Pikiran-pikiran yang tadi itu bicara soal identitas, bicara soal kita menjadi bagian dari keharusan supaya Indonesia ini tetap milik kita bersama lah, itu sambung pikiran itu. Tadi Mbak Sujiwo Tejo itu ketika ditanya soal isu-isu terkini itu kok rada-rada ngempet, aku rajanya rada iya, enggak kalau sing ditokok bagaimana posisi budayawan terhadap isu-isu terkini. Nah itu jawabannya kata yang biasa kata yang nang ILC jawabannya itu ya. Gue ini gak ngerti pokok malam ini lah. Soal satu itu mau kurangan rek. Iya sekurangan lu kok. Sudah dijawab ya di atas angin. Iya. Di atas angin gitu Mbak. Lek bahasa Mbah Sujiwo Tejo kurang jancuk. Ngono kira-kira. Iki ono bupati pertama mese-mese ya nang kene iki. Wes aja dibaleni. Iki kok mari ngono ana sing yo mosok aku nang kene ngomong gimana posisi budayawan dalam kondisi saat ini. Saat ini kita dukung Caimin kan enggak mungkin kan? Enggak mungkin lah, mosok aku ngomong ngono. Iya. Wes tamat tonggo iki mari nek. Bener yang disampaikan Mbah Sujiwo Tejo. Saya ini santri, Mbak. Dulu waktu mahasiswa itu agak-agak nakal, baca-bacanya baca-baca tulisan nakal, baca Das Kapital, Badilog, begitulah. Ada konsepsi soal kesamarataan ekonomi baik akses maupun modal. Pikiran yang banyak itu karena saya ini santri maka ketemulah konsep ata'amahu minju wa amanahu min khauf. Ata'amahu minju itu memberikan kepastian terhadap bagaimana orang-orang yang lapar diberi makan. Ata'amahum itu to'ama, memberi makan, minju orang-orang yang lapar. Wa amanahum dan memberikan rasa aman min khauf kepada orang-orang yang ketakutan. Kan sakjane rada-rada padha ambek konsep Das Kapital tadi itu kesamarataan akses ekonomi sama jaminan terhadap hidup, kelayakan hidup. Kan begitu kira-kira. Jadi itu yang jadi pikiran kami ini anak-anak muda yang kayak kita ini, bahwa kalau ngomong identitas itu sebenarnya kita ini sudah selesai sebagai bangsa. Nah, apa problem berikutnya? Ya tadi itu, apakah betul-betul pada positioning kita sebagai bangsa dan bernegara itu memberikan rasa kesamaan terhadap ata'amahu minju, memberikan akses ekonomi, wa amanahu min khauf, dan memberikan rasa aman kepada sesama. Itu pikiran saya. Pikiran antara mahasiswa yang nakal dengan santri yang pernah di pesantren. Kembali ke soal kita. Tadi itu ceritanya makan bakso. Baksonya besar, pentolnya, dan itu kita di Lumajang ini lek mangan bakso mulai biyen iku senengane sing pentole gede. Nah, saya kemudian cerita ke
Mbah Tejo, kita ini mau membuat kebijakan lumajangisasi itu tidak sebagaimana daerah lain yang sudah berhasil. Tadi cerita soal lamonganisasi, soto itu ya Lamongan, maduranisasi itu ya sate itu. Padahal nang Madura gak ana wong dodol sate Madura. Ya kan? Begitu nang Jakarta sate Madura. Tegalisasi. Ada bis dulu tulisannya itu tidak masuk Lumajang. Bis itu yang dari Probolinggo tidak masuk terminal Lumajang, Wonorejo langsung Jember. Dan bis yang tulisannya masuk Lumajang itu yang ke Kencong. Ini yang baru-baru, yang mahasiswa baru enggak paham gitu. Apa itu menjadi sebuah kebijakan waktu itu hingga terminalnya dileh nang Wonorejo. Kenapa terminal dipindah ke Wonorejo itu? Biar tidak ada tulisan bis tidak masuk Lumajang. Mek ngono iku. Artinya apa? Itu identitas. Bagian dari kita semua untuk mengoptimalisasi identitas. Ya, sarannya tadi soal kuliner, ya itu menjadi bagian dari cara kita, pikiran kita untuk menghadirkan itu. Identitas yang lain ya. Sehingga termasuk Mbah Tejo, saya berkeinginan untuk ekspos kembali gedung-gedung heritage yang memang itu harus dilestarikan. Ada yang pernah sekolah di SMP 1 Lumajang, SMP 1 Lumajang. Ada ya. Itu dulu gedungnya, gedung yang tidak kelihatan kalau itu heritage. Sekarang sudah kembali menjadi gedung yang expose heritage-nya kelihatan. Sekarang menjadi gedung perpustakaan. Jenenge namanya kemudian diputuskan menjadi Perpustakaan Mula Malurung. Kon ngerti Mula Malurung enggak, Rek? Wah, kok niki. Iya, prasasti. Kon niki kakean WhatsApp, hidupmu tanpa aku tak berdaya. Bagus. Nah, itu salah satunya bahwa kita ini punya identitas sebagai kota yang bisa mengekspos sejarah dengan potensi kesejarahan masing-masing. Oke, itu ya. Nah, soal Arya Wiraraja, Mbah nanti saya kasih buku sejarah Lumajang. Buku ini sudah berdasarkan kaidah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, dan yang membuat buku ini dari berbagai akademisi dalam bidang satu kesatuan kesejarahan, mulai pra kemerdekaan maupun sebelum kemerdekaan maupun zaman ketika mulai Majapahit sampai runtuhnya Majapahit. Beberapa narasumbernya ada yang dari Leiden. Kon ngerti Leiden enggak? Leiden duduk Sukodono duduk. Leiden. Ya wes, tuh kok ini jelas dong. Nah, beberapa narasumbernya juga kita pastikan betul-betul pada analisa yang dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk nanti akan saya ceritakan apakah Biteng itu makamnya Arya Wiraraja atau tidak. Itu ya. Nanti terakhir kita ceritakan. Saya akan baca saja beberapa supaya awam paham ya, enggak kabeh. Tentang Kerajaan Lamajang Tigang Jumbu. Wes. Jadi ada yang namanya Kitab Pararaton. Pararaton ini referensinya itu dari J.L.A. Brandes. Pararaton dalam kurung Ken Arok. Buku namanya Pararaton Ken Arok of Headbook der Kuningan van Tumapel en van Majapahit. Aku yang gak ngerti gitu. Kok tak baca noy. Jadi ada satu bait yang menyatakan begini.
Ini ada penulisan yang dalam bentuk tulisan bahasa Jawa yang dalam buku kitab Pararaton itu sudah dituliskan dalam bentuk Jawa Latin. Ini saya bacakan: Paranggalawe icaka kuda bumi paksaning wong, sira wiraraja amit angulihi ing lamajang tigang juru, apan pasamayani Raden Wijaya amalihana Jawa kanugrahan lurah lamajang lor kidul lawan tigang juru. Buwus alawas kabukti deniro wiraraja, siro nambi kari apati, siro sora demung. Wis gini tak macan artini. Wiraraja memohon diri untuk bertempat tinggal di Lamajang yang luasnya 3 daerah juru, karena Raden Wijaya telah berjanji akan membagi 2 pulau Jawa dan akan menganugerahkan daerah lembah Lumajang sebelah selatan dan utara beserta daerah tigang juru. Telah lama itu dinikmati oleh wiraraja. Nambi masih menjadi patih, Sora menjadi demung, dan Tipar menjadi tumenggung. Pada waktu itu Tumenggung lebih rendah daripada Demung. Beliau wiraraja tidak kembali ke Majapahit dan tidak mau menghadap raja pada bulan ke depan. Ujungnya, saya sampaikan ini ujungnya. Ada juga prasasti Sukamerta, merupakan prasasti kedua yang dikeluarkan Raden Wijaya setelah naik tahta sebagai Raja Majapahit. Prasasti Sukamerta itu tahun 1218 sampai 1296 Masehi, ditemukan di Gunung Penanggungan. Jika dicermati dalam prasasti Sukamerta, nama Arya Wiraraja tidak lagi disebut sebagai rakyat menteri di kerajaan Majapahit. Ini yang kemudian menjadi fakta sejarah bahwa Arya Wiraraja sudah pindah di Lumajang. Bahkan Arya Wiraraja namanya tidak termuat lagi dalam prasasti ini. Padahal dalam prasasti Patih Nambi itu putranya Arya Wiraraja. Saiki cerita di sini itu ada semacam penegasan bahwa Arya Wiraraja tidak dimakamkan di pemakaman Biting, tapi disemayamkan di Candi Randu Agung, Candi Agung, ya, Candi Agung. Sira iki bupati kakek pikiran rek koni kira. Biar mari montan buku ini begini. Jadi orang Hindu itu kan tidak dimakamkan, tapi dibakar. Ada pertanyaan begini, apa iya Arya Wiraraja Islam? Buku ini menjelaskan bahwa zaman itu 1290 itu belum ada satupun bukti bahwa Islam menjadi bagian dari apakah penguasaan ke Majapahit atau menjadi bagian dari keluarga Majapahit atau menjadi bagian dari siklus seluruh punggawa kerajaan Majapahit.
Tidak ada. Atau begini, kalau Arya Wiraraja itu Muslim, kan berarti ada klaim bahwa Patinambi juga Muslim. Ada nggak klaim Patinambi Muslim? Patinambi kan tidak ada klaim Patinambi Muslim. Nah, ini ngomong-ngomongan ini kilo rekon ini. Kan nggak ada. Kalau ayahnya Muslim, gitu, maka ya walaupun beda agama mungkin, tapi potensinya anaknya adalah Muslim. Tapi tidak ada satu sejarah pun yang memberikan penegasan dari semua prasasti bahwa Patih Nambi adalah seorang Muslim. Bagaimana dengan pemakaman yang ada di Biting? Ya, itu menjadi bagian dari kelestarian sejarah Kabupaten Lumajang, bahwa di situ adalah petilasan atau bisa jadi makam dari penelusuran sejarah, apakah punggawa kerajaan atau apakah masyarakat sekitar. Yang pasti ada banyak bukti sejarah di situ, termasuk kotak lumpangnya, batu sing ombo iki lho Rek. Iku bata-batanya itu persis dengan bata yang di Trawulan. Jadi bata sing ombo-ombo itu kalau disandingkan dengan beberapa fakta bata di Trawulan itu podo. Besarnya sama. Nah, itu sebagai petilasan iya, sebagai bukti sejarah iya. Wes ya? Paham ya? Itu Mbah Tejo. Terima kasih. Kita punya orang tua yang selalu memberikan pencerahan kepada kita, Mbah Sujiwo Tejo. Tepuk tangan untuk beliau. Ono meja digawe teko kayu, Mbah Sujiwo Tejo aku pingin ngomong I love you. Sampun Mbah, Aku pengen ngomong asu. Nggih, matur nuwun Pak Bupati, monggo dipun sekitaken lenggah malih Mas. Oh iya, terima kasih. Saya terima. Nggih. Sah. Sah.